Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut tamu spesial The Temot malam hari ini, Faris Rustam Munaf. Datang sunyi sendu, ku teringat dirimu, kisah-kisah kita, janji indah bersama. Namun kini semua jadi cerita, permisi nostalgia. Mungkin tak kau duga semua ini bisa jadi nyata. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu. Tak mudah ku pungkiri suara hati lagi. Memang tak semudah mengucap kata, namun kesungguhan cinta berdua selama cinta melanda, kehidupan janji berdua. Sungguh pasti, sungguh cinta padamu. Tak mudah ku pungkiri suara hati ini lagi. Memang tak semudah mengucap kata, namun kesungguhan cinta berdua selama cinta melanda, kehidupan janji berdua. Sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ya, saya kemarin habis tampil di Tampanan Jazz, kemudian datang ke rumah sahabat saya ini, Mas Irfan, terus nginep di belakang bawah. Luar biasa indah desanya, dingin, sejuk, dan akhirnya saya pikir saya punya dosa sama sahabat-sahabat semua waktu tampil sebelum ini, sebulan yang lalu tepatnya, persis sebulan yang lalu. Saat saya tampil bersama Simfoni, banyak sekali sahabat-sahabat yang
menunggu saya menyanyikan lagu-lagu saya gitu, lagu Faris. Dan memang di pentas simfoni memang saya tidak mungkin menyanyikan lagu-lagu Faris karena memang ada respect ya, kita saling menghormati gitu. Ketika simfoni ya simfoni, ketika Faris. Begitu juga Faris ketika pentas tidak mungkin membawakan intervokal misalnya gitu ya. So jadi malam ini bukan konser ya, sekali lagi bukan konser. Saya mengangkat barikade batas antara saya sebagai bintang dan sahabat-sahabat semua sebagai sahabat-sahabat semua. Pada kenyataannya sebetulnya kita sama-sama manusia biasa. Ya memang saya selebritas mungkin ya, karena memang hidup saya memang dari musik semenjak 45 tahun yang lalu. Jadi buat saya sebetulnya akan lebih nyaman rasanya, saya bilang sama Mas Irfan, teman-teman di Temon sini, bahwa sesuai dengan nama desanya, Temon, ya, pertemuan, silaturahmi. Ya. Jadi mari kita bersilaturahmi sebagai manusia biasa. Anda boleh tanya jawab, tanya pada saya malam ini, bebas bertanya apa aja boleh. Yang tinggi apa namanya, yang prestasi boleh, yang aib boleh, ya saya akan jawab. Saya akan jawab semuanya tanpa jaim, ya, tanpa basa-basi, tanpa jaim. Insya Allah semakin mendekatkan kita. Bukankah begitu? Bukankah sahabat-sahabat sebetulnya juga menginginkan begitu? Kenal sama saya, kenal benar sebagai Faris gitu loh, sahabat kalian, bukan saya sebagai selebritas. Karena saya juga ingin mengenal sahabat-sahabat semua sebagai sahabat-sahabat saya, bukan sebagai selebritas. Itu sebabnya juga makanya segera informasi aja, nanti juga momentum ini juga akan hadir di platform Faris RM YouTube Publishing Channel. Ingat ada kata-kata publishingnya ya, publishing channel itu yang YouTube channel resmi official Faris RM. Di situ sahabat-sahabat boleh saling chatting sama saya, boleh berkomentar apapun juga, mengikuti aktivitas baik formal maupun tidak formal yang saya jalani sehari-hari. Oke, saya rasa belum ada mungkin yang mau bertanya jawab. Saya akan bawakan lagu yang juga jarang saya bawakan. Oh ya, perlu sahabat-sahabat tahu, programming yang malam ini saya bawakan di hadapan sahabat-sahabat semua adalah programming terakhir, dan ini satu-satunya momentum di mana sahabat-sahabat bisa mendengar lagu-lagu ini dalam versi yang ini. Karena ini saya buat khusus buat momentum yang tidak akan berulang. Ini dari album ketiga saya, Panggung Perak, judulnya Di Antara Kaki. Sanubari jiwa yang terkias bulan, di antara batas yang terlupakan pun terungkap dalam hayal cita hidup ini yang tersirat bagai tirai tak berarti. Seumpama hari ini kerapian akan terjadi. Di antara liku semua yang satu kan berkembang jua. Ada yang membisu, ada yang berlalu dan terluka. Harapan yang esok akan tiba, dapat terluput dari segala dosa. Seumpama hari ini kerapian akan terjadi. Di antara kata-kata, di antara cinta yang terlupakan, di antara kata-kata kan terungkap selamanya. Oh, di antara kata-kata,
Ya ada sedikit lah. Maklum, orang kalau udah umur segini tuh mesti tahu diri ya. Ya, apa namanya? Saya udah mohon maaf kalau ada nada tinggi yang tidak tercapai gitu kan, karena ya saya ini nafas mesti banyak diirit-irit buat banyak kepentingan yang lain. Alhamdulillah anak-anak juga sudah pada besar-besar, yang kembar Pensi sudah jadi mungkin ada di antara calon sahabat yang sering menggunakan aplikasi booking.com. Mereka berdua adalah ownernya, pemiliknya. Dan putra saya yang bungsu, Vergio, sudah dokter gigi. Ya, kemarin lulus dari Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude. Rock and roll ini juga bapak yang hebat. Gitu. Salah bos. Ada yang mau tanya-tanya? Silakan. Boleh yang prestasi yang naik. Silakan. Umurnya berapa sih? Saya. Kira-kira berapa? Kira-kira dulu dong. Kira-kira berapa? Cari di Google 45. Belum 60 sih. Hah? Belum 60 sih. 65 tahun. Saya lahir tahun 1959. Tanpa operasi plastik, tanpa botox. Kalau saya nggak mau jadi orang-orangan karet. Jadi saya anti botox, anti kosmetik, bedah kosmetik nggak ada. Saya hidup dengan hati yang bersih, insya Allah ya. Itu aja sih, insya Allah amin ya, insya Allah amin. Semoga dengan hati yang bersih kita juga akan senantiasa berbahagia lahir batin. Saya mau bertanya beberapa hal. Saya salah satu penggemar Mas Faris. Alhamdulillah. Dalam grup komunitas, kita ada komunitas itu, Iya. Fantahis. Di beberapa tempat saya sering mengikuti semua. Hampir Jogja saya ada terus, Mas. Alhamdulillah. Dari zaman saya masih tahun 84 atau di Dosono, Iya. masih ingat, Ya. dengan 7 bintang segelas saya mainkan, sampai ke dulu sebelumnya di Prambanan Jazz juga sudah pernah tahun 2018, sampai ke Tempayaki, sampai di Galeria Mall, sampai Ibis. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mas Faris lupa main di mana-mana ya. Cuman beberapa itu bagaimana tanggapan beberapa lagu sebetulnya bagus-bagus tapi kok jarang dinyanyikan. Contohnya maaf, Kasus, dalam lagu Do Not Erase, Iya, iya. terus Belenggu, Itu Sandra Meido, gitu-gitu Pak. betul, Gimana betul, maaf Pak? betul. Iya betul. Saya setuju sekali dengan itu. Tapi juga terus terang apa namanya ya? Karena masalahnya kan gini, masalahnya kan kami tampil kan selalu di momentum yang paling banyak festival, dan di festival itu durasi kami tampil tuh pendek, cuman 45 menit, 55 menit. Kemarin main di Prambanan aja lewat 1 menit, lewat 3 detik udah dimana-manain sama panitia. So, karena masalahnya kan kita kan kerja kan produksi ya, apalagi di sekarang semuanya sistem produksi yang semuanya serba time slot, serba durasi yang tepat gitu. Sehingga kalau kita molor sebetulnya itu kita akan mengganggu kinerja dari sistem itu. Nah, jadi dengan keterbatasan itu saya harus memilih kan nyanyi lagu apa gitu. Nah, makanya di sini pertanyaannya mungkin pertanyaan yang bagus yang saya akan hadirkan pada sahabat-sahabat malam ini adalah, perlukah saya membuat lagu baru? Karena masalahnya gini, masalahnya kalau mau nyanyi lagu baru, kapan mau dinyanyiinnya gitu. Jadi artinya lagu lama aja nggak bisa ke bawah semua gitu kan. Nah, tapi saya berusaha memilih gitu, saya berusaha bijak memilih, dan seperti malam ini saya memilih beberapa lagu yang juga yang nggak pernah saya bawakan juga sebetulnya, tapi ada beberapa lagu yang karena saya memilihnya karena penting untuk ceritanya, untuk diskusinya, untuk dialognya. Tapi kalau di konsep yang besar, misalnya kayak kemarin 45 tahun ya, jadi artinya memang Mei 2023 sampai Mei 2024 saya merayakan 45 tahun Faris berkarir di musik. Saya menyanyikan banyak lagu-lagu yang jarang terrepresentasikan gitu, seperti misalnya apa ya, Sundown at Midnight. Tapi Sundown at Midnight malam ini saya nyanyiin. Saya nyanyiin buat sahabat-sahabat semua saya nyanyiin. Kira-kira gitulah ya. Jadi kita mesti bijak memilih.
Tapi alhamdulillahnya seperti saya bilang tadi, gitu, di usia saya 65 tahun, kemarin di pada Sarbini saya nyanyi 18 lagu non-stop. Tidak ada MC, tidak ada apa-apa, saya tidak turun panggung sama sekali, kecuali waktu Titi nyanyi satu lagu karena saya mesti ganti kostum. Alhamdulillah oke-oke aja, maksudnya nggak ada masalah. Ya. Tapi saya selalu percaya sih kepada kehendak Allah ya, karena karunia ini kan saya bisa nyanyi, saya bisa menyenangkan, bisa berbagi inspirasi pada sahabat-sahabat semua, bisa membahagiakan, saling membahagiakan hati. Saya membagikan hati sahabat juga membagikan hati saya gitu ya. Saya selalu percaya bahwa karunia yang datang dari Allah, Allah juga nggak semudah itu akan mencabutnya. Kemarin waktu saya cerita sedikit ya, kemarin waktu 45 tahun di Sarbini itu, 4 hari sebelum itu, saya mesti menghadiri wisudanya Vergio, anak saya jadi dokter gigi. Nah, karena dia lulus istimewa dalam pendidikan cum laude, sehingga saya mesti hadir di Semarang. Kebetulan juga kondisinya jam acara itu berlangsung, acaranya Vergio itu sumpah dokter di hari pertama dan hari keduanya wisuda, itu tidak cocok dengan penerbangan yang saat ini terbatas gitu, Semarang Jakarta, sehingga mau nggak mau saya naik kereta malam. Saya naik kereta malam gitu kan. Nah, sebelum itu aktivitas cukup tinggi. Jadi ada show di mana, ada pentas di mana, ada latihan dan segala macam. Nah, saya tinggal kan sendirian nih di apartemen. Jadi saya pagi-pagi, ya, artinya saya tinggal sendirian di apartemen itu saya nggak pernah, boleh dibilang bisa-bisa 2 hari atau 3 hari saya nggak keluar rumah gitu. Bisa-bisa saya nggak ngomong sama orang, kecuali sama satpam yang antar makanan atau satpam yang kecuali itu. Terima kasih Pak. Udah. Cuman itu tuh kata-kata. Selebihnya saya ngomong hanya pada Allah ya, ketika saya sholat, ya saya zikir, atau ketika saya tadarus yasinan. Tapi selebihnya saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah mengeluarkan suara. Nah, jadi pagi itu, saya mesti berangkat Senin malam ke Semarang. Pagi itu saya mau telepon Vergio di Semarang untuk ngatur keberangkatan. Saya telepon Vergio. Pas, halo, halo ya. Saya ngomong kan, nggak keluar. Hilang bos. Padahal 4 hari lagi mau main, paniknya meminta ampun saya gitu kan. Aduh, dia nanya loh, ayah kenapa suaranya? Suara yang hilang.